Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkatnya maka kita semua bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan virtual ya. Jadi teman-teman dari berbagai daerah bisa hadir bersama-sama tanpa harus hadir di tempat yang sama. Ini berkat kemajuan teknologi dan juga berkat pandemi barangkali ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang juga menjadi peserta pelatihan PKTP 2I CAE ya. Selamat bergabung kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi teman-teman dan juga bagi teman yang lain. Pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah model belajar yang saat ini di negara kita sudah mulai banyak digunakan. Meskipun di negara maju dan di Indonesia sekalipun di kampus itu sudah diterapkan model ini ya. Hal ini kenapa diterapkan? Karena model pembelajaran ini sepertinya sangat bersesuaian dengan kebutuhan kita pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Judul webinar ini cukup panjang, ya, yaitu Hybrid Learning, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, memadukan pembelajaran daring dan mandiri bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ada 3 variabel utama dalam judul ini yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, hybrid learning, ya, sebagai model pembelajaran. Yang kedua, sekolah penyelenggara inklusif, dan yang ketiga adalah memadukan pembelajaran daring dan mandiri bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi 3 hal atau 3 variabel ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Kenapa? Karena ketika kita mau mengimplementasikan sesuatu, tentunya konteks dan keadaan masing-masing sekolah, keadaan orang tua, dan juga masyarakat sekitarnya itu sangat berbeda satu sama lain. Apa yang harus kita pahami adalah secara konseptual, secara praktis dan empirisnya seperti apa konsep-konsep ini. Untuk itu presentasi saya akan dibagi menjadi 3 bagian ya. 3 bagian. Yang pertama akan ada penjelasan tentang konsep dulu, konsep tentang hybrid learning, konsep sekolah penyelenggara inklusif, kemudian juga ada nanti tentang peserta didik berkebutuhan khusus ya. Dulu terminologi peserta didik berkebutuhan khusus itu kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Seiring dengan perubahan pada Permendikbud tentang pendidikan, maka anak berkebutuhan khusus ini terminologinya menjadi peserta didik berkebutuhan khusus ya. Kemudian apalagi yang harus kita pahami dengan judul webinar ini? Ya tentu konsep anak peserta didik berkebutuhan khusus sendiri dengan berbagai karakteristiknya dan juga keadaan kebutuhan layanan khususnya yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa memberikan sebuah contoh bagaimana hybrid learning itu diterapkan dalam setting sekolah penyelenggara inklusif dengan di dalamnya ada keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus yang beragam. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah kita pahami seluruh konsepnya untuk kemudian kita implementasikan sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Baik, mangga disilakan di-share screen Pak Peri, mohon dibantu screen-nya di-share-kan. Baik ya, ini screen judul kita tadi ya, sudah dijelaskan. Nah teman-teman yang saya hormati, ketika kita akan berbicara sebuah hal yang akan kita implementasikan, maka kita perlu tahu ya, landasan pemikirannya seperti apa, kemudian juga kondisi saat ini seperti apa yang mengakibatkan kita harus melakukan sebuah perubahan. Oke, next slide. Oleh sebab itu, maka izinkan saya untuk memberikan sebuah telaahan ya, telaahan atau hasil survei pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama agar kita paham apa yang
dirasakan dan apa yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, yang kurang lebih sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih, tepatnya 1 tahun 4 bulan. Sejak bulan Maret kita lockdown 2020 ya, Maret 2020 sampai sekarang itu 1 tahun 4 bulan. Jadi bukan waktu yang pendek ya, ini waktu yang panjang. Sehingga kita perlu menelaah dulu hasil survei. Nah, survei KPAI ini ditujukan atas dasar pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian respondennya ada 1.700. Ada beberapa pertanyaan diajukan kepada responden dan saya mengambil hanya beberapa potongan saja ya, karena sangat banyak. Saya mengambil yang penting saja. Untuk menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita, kenapa kita harus merubah model pengajaran kita kepada peserta didik ya. Pertama, next slide Pak Kevin, KPAI mengajukan pertanyaan tentang interaksi antara guru dan siswa. Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh KPAI adalah, apakah selama PJJ terjadi interaksi antara guru dan siswa? Ada 2 kelompok siswa yang menjawab. Yang pertama yang mengatakan ada interaksi, jumlahnya 20,1%. Artinya jumlahnya sangat jauh dari 50%, ya 20% saja. Kemudian yang menjawab tidak ada interaksi 79,9%. Ya, yang dikatakan tidak ada interaksi oleh para siswa atau peserta didik adalah bahwa guru itu hanya memberi tugas aja. Dan juga mereka hanya menagih tugas kepada siswa tanpa ada interaksi belajar. Seperti misalnya tanya jawab langsung atau aktivitas menjelaskan materi. Jadi mereka menganggap kalau guru hanya share materi, menagih tugas, itu mereka katakan tidak ada interaksi. Sehingga di sini ada indikasi, ada harapan besar dari para peserta didik agar ada interaksi ya dengan gurunya. Next slide Pak Kevin. Kita akan lihat pertanyaan berikutnya tentang ragam penugasan. KPAI menanyakan tentang ragam penugasan, bagaimana mereka rasakan. Ini juga ada 2 kelompok yang menjawab tentang ragam penugasan. Mereka mengatakan 26,8% merasa berat, tidak merasa berat melakukan tugas PJJ. Tetapi sebagian besar dari responden, yaitu 73,2%, mengatakan bahwa PJJ itu berat bagi mereka. Ya, jadi ini hampir sebagian besar. Ini juga mengindikasikan sesuatu bagi kita. Kita perlu ada sebuah perubahan agar mereka tidak merasa berat untuk mengerjakan tugasnya. Next slide, Pak Kevin. Kita masuk pada pertanyaan ragam tugas berikutnya. Tentang jenis tugas yang dirasakan oleh mereka itu berat ringannya seperti apa. Dan ini juga mengindikasikan bagaimana teman-teman guru di lapangan memberikan tugas kepada peserta didik. Ternyata peserta didik ini mengatakan bahwa berat pada saat diberi tugas membuat video. Ada sejumlah 55,5%. Kemudian hal berat yang lainnya adalah menjawab soal banyak yang jumlahnya bisa melebihi lebih dari 30 soal, bahkan ada yang sampai 50. Jadi peserta didik mengatakan menjawab soal dengan jumlah yang banyak itu berat, sejumlah 44,5%. Kemudian ada lagi, guru memberikan tugas dengan cara merangkum isi bab. Dan mereka juga menjawab, ini berat untuk dilakukan. Berapa persen yang menjawab berat? Kurang dari 50% memang ini, yaitu 39,4%. Kemudian yang terakhir, menuliskan soal. Kembali padahal soalnya ada di dalam buku teks. Mereka yang merasa berat sejumlah 25,6%. Lalu berikutnya kita akan lihat survei KPAI terkait hal yang lainnya. Next slide Pak Kevin. Ya, tentang kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam masa PJJ. Ada 4 kelompok. Dari 1.700 responden mengaku kesulitan, diantaranya 77,8%.
tugas yang menumpuk yang diberikan oleh beberapa guru dalam waktu yang bersamaan. Mereka merasa berat. Kemudian yang kedua, 42,2% mengatakan tidak ada kuota. Yang ketiga, 15,6% itu menyatakan tidak memiliki peralatan yang mendukung untuk membuka video, untuk melihat dokumen, itu laptop atau handphonenya tidak mendukung, sejumlah 15,6%. Kemudian yang terakhir, kesulitan yang dialami oleh peserta didik selama melaksanakan PJJ adalah sempitnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan pembelajaran, yaitu sejumlah 37,1%. Ya, ini mengindikasikan sesuatu untuk kita semua ya, bahwasannya peserta didik merasa sulit dan juga dukungan perlu kita berikan lebih ya agar pembelajaran lebih baik. Kita lihat next slide. Peserta didik ini diminta usulan oleh KPAI tentang pembelajaran jarak jauh. Kita semua paham bahwa anak-anak itu punya hak, diantaranya hak untuk didengarkan pendapatnya, ya terkait dengan Hari Anak Nasional ya kemarin ya tanggal 23 Juli itu temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan konsep kita hari ini barangkali akan sejalan dengan tema Hari Anak Nasional Indonesia ya. Anak Terlindungi Indonesia Maju. Terlindungi itu diantaranya seperti apa? Mereka merasa ringan dalam belajar, merasa senang dalam belajar, itu adalah cara melindungi anak-anak. Kembali kepada usulan ya peserta didik untuk pembelajaran jarak jauh. Mereka mengatakan kurangi tugas. Batas waktu jangan terlalu cepat. Harus ada penjelasan dari guru. Guru jangan hanya memberikan tugas dan menagih tugasnya. Kemudian disediakan materi tertulis. Lalu informasi dan diskusi tentang COVID yang biasa diberikan oleh para guru itu lakukan multi arah. Jangan hanya sekedar memberikan tugas, tolong lihat YouTube, tolong lihat video, tolong baca ini, lalu diberi tugas. Mereka berharap ada diskusi multi arah tentang COVID-19 ini. Kemudian usulan mereka yang lain adalah pemberian tugas itu harus mempertimbangkan hak-hak anak. Tentu ini harus menjadi concern kita bersama. Hak anak diantaranya adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mereka memanfaatkan waktu luang, hak mereka untuk didengarkan pendapatnya. Saya pikir ini adalah bagian mengakomodir hak anak ketika kita mendengarkan usulan mereka tentang PJJ. Kemudian usul untuk pemerintah adalah gratiskan internet ya. Dan yang terakhir, mereka berharap berikan proyek kolaborasi beberapa mata pelajaran. Nah, barangkali untuk di tingkat SMP, SMA ini konsepnya kan mata pelajaran. Ketika ada proyek, itu guru A, guru B, guru C masing-masing memberikan proyek. Dan tentu saja proyek itu berbeda dengan tugas yang lain, membutuhkan waktu yang lebih lama dan energi yang lebih banyak. Sehingga mereka berharap alangkah lebih baiknya proyek itu dikolaborasikan antara beberapa mata pelajaran. Kalau di SD barangkali dikolaborasikan beberapa tema, tidak hanya satu tema. Ibu dan Bapak yang saya hormati, usulan peserta didik kepada KPAI dan usulan KPAI penting untuk kita perhatikan bersama. Karena peserta didiklah yang belajar dan merasakan bagaimana perasaan dan keadaan mereka saat menjalankan PJJ. Jika perasaan tidak nyaman, tidak senang, jenuh, bosan, serta perasaan berat untuk melakukan PJJ, maka akan sulit bagi mereka untuk dapat mencapai hasil belajar yang baik dan optimal, sesuai yang diharapkan oleh sekolah, oleh orang tua dan pemerintah. Untuk itu, seyogyanya usulan ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam menyusun program pembelajaran bagi mereka, khususnya peserta didik yang kita bimbing. Baik, kita akan lihat next slide ya. Slide berikutnya ada rekomendasi KPAI. Rekomendasi KPAI ada 5. Yang pertama itu perlu ada kurikulum darurat. Ada 6 ya dengan yang terakhir. Kemudian yang kedua mempertimbangkan kondisi keluarga dan anak pada saat ujian daring.
Kemudian yang ketiga, fokus guru tidak hanya pada aspek kognitif, jadi guru perlu mengembangkan aspek-aspek yang lainnya yang perlu dikembangkan oleh peserta didik. Di antaranya sosial emosinya, motoriknya, itu menjadi bagian penting untuk dikembangkan para guru juga. Kemudian rekomendasi KPAI yang lain, para guru agar menggunakan platform rumah belajar dan program belajar dari rumah dari lembaga penyiaran publik atau LPP TPRI ya. Kenapa ini direkomendasikan oleh KPAI? Karena ini sebuah moda yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian rekomendasi yang kelima dari KPAI adalah para guru seyogianya lebih kreatif. Tidak hanya fokus pada akademis, ya, tetapi juga harus fokus pada pengembangan minat bakat. Bagaimana masa pandemi ini dapat mengembangkan minat bakat peserta didik? Ya, seyogianya guru di sekolah itu paham dengan hal ini. Ya, kemudian yang keenam, ada rekomendasi yang keenam dari KPAI itu adalah kolaborasi dan perampingan bidang studi. Nah, ini akan sejalan dengan poin 1 ya, perlu ada kurikulum darurat. Nah, sebetulnya pemerintah Indonesia itu sudah menyediakan 3 bentuk kurikulum. Ya. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum 2013. Jadi sekolah dapat mengimplementasikan secara penuh kurikulum 2013 pada masa pandemi ini. Tetapi apakah itu mungkin? Kemudian pilihan yang kedua dari pemerintah adalah kurikulum Balitbang. Kurikulum Balitbang ini adalah kurikulum yang sudah dipilih berdasarkan kurikulum esensial. Jadi kompetensi esensial yang dipilih dan disebutnya kurikulum Balitbang. Kemudian yang ketiga, sekolah bisa memilih kurikulum mandiri. Kurikulum mandiri itu seperti apa? Sekolah dipersilahkan untuk memilih kompetensi dasar, kompetensi inti yang diperlukan untuk diajarkan kepada peserta didiknya di sekolah. Sehingga sebetulnya rekomendasi KPAI ini sudah terakomodir karena pemerintah sudah sejak awal memberikan konsep kurikulum yang bisa digunakan oleh sekolah. Jadi ada 3 bentuk ya. Boleh kurikulum 2013, boleh kurikulum Balitbang, dan juga boleh kurikulum mandiri. Baik, next slide. Kita akan lihat hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Mohon maaf, surveinya di Kota Bandung karena memang saya berasal dari Bandung sehingga sangat dekat dengan pemerintah Kota Bandung dan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hampir serupa survei yang dilakukannya tentang PJJ dan dilakukan kepada responden 5.000 lebih. Ya, ada hal menarik ya hasil survei PJJ Dinas Pendidikan Kota Bandung ini, yaitu poin 15 dan 16. Mari kita lihat slide berikutnya tentang survei poin nomor 15 ya. Nah, 2 poin ini ditanyakan kepada peserta didik dan penting untuk kita cermati. Poin 15 ditanyakan pada responden sejumlah 5.366 dengan pertanyaan, bagaimana perasaan saat kalian belajar jarak jauh? Jawaban responden ada 4 kelompok. 7,8% menyatakan menyenangkan. Wow, luar biasa. Tapi ini kelompoknya yang sangat kecil sekali. 7,8% menyatakan senang dengan model ini. Yang kedua, 24,5% menyatakan kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak. Jadi setengah-setengah. Kadang senang, kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua, sejumlah 42,2% menyatakan bahwa PJJ itu kurang menyenangkan. Tapi jumlahnya hampir 50%, setengahnya, hampir setengahnya menyatakan kurang menyenangkan. Dan yang terakhir, ini menyatakan tidak menyenangkan, sejumlah 25,5%. Ini pun harus kita cermati bersama ya. Mari kita lihat
slide berikutnya dari survei Dinas Pendidikan Kota Bandung, poin ke-16. Mohon maaf. Poin 16 ini ditanyakan juga kepada 5.366 peserta didik. Ya, sebagaimana terlihat pada diagram lingkaran, pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah, bagaimanakah ke depannya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi 19 itu? Apa yang dilakukan atau yang dijawab oleh peserta didik? Ternyata 16% menyatakan dilanjutkan. Ini juga kurang dari 20%, sedikit sekali. Kemudian 36,5% menyatakan dilanjutkan dengan model baru. Barangkali kelompok anak ini kelompok yang sadar dan paham. Situasi dan kondisi pandemi ini tidak bisa dihindari. Pembelajaran masih harus dilakukan dengan cara seperti ini. Dan mereka sadar, mereka harus tetap belajar, tetapi mereka ingin ada cara atau model baru, tidak seperti yang kemarin. Yang berikutnya terakhir, ini cukup besar jumlahnya, yaitu sejumlah 47,5%. Oke, 47,5% itu menyatakan diberhentikan. Ya, kelompok terakhir ini ekstrim jawabannya. Mereka secara tegas menyatakan PJJ harus dihentikan. Ya, kenapa mereka melakukan ini, memberikan jawaban ini? Tentunya ada alasan kenapa mereka menyatakan hal ini. Apapun alasan mereka, kita perlu respect kepada mereka dan perlu mendengarkan pendapat mereka untuk kemudian kita carikan solusinya. Ya, karena sekali lagi yang belajar adalah anak-anak, bukan kita. Sehingga pembelajaran harus dirasakan aman nyaman untuk mereka agar mereka berkembang optimal. Satu hal lagi atau satu lembaga lagi yang perlu kita cermati, kita akan ke slide berikutnya. Ada catatan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pembelajaran masa COVID-19. Kita lihat catatannya seperti apa. Next slide. Ada 5 catatan ya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan tentang pembelajaran masa pandemi COVID-19. Tentunya catatan ini harus dijadikan sebagai pijakan Kemendikbud dalam mengarahkan proses belajar mengajar pada pada masa pandemi di seluruh Indonesia. Ya, catatannya ada 5. Yang pertama, terancamnya putus sekolah. Beberapa peserta didik yang karena keterbatasan kondisinya, dukungan orang tuanya, dan lain sebagainya tidak dapat mengikuti pembelajaran. Sehingga kelompok ini terancam putus sekolah. Catatan yang kedua, ketidaksetaraan pencapaian pembelajaran. Akan terjadi kesenjangan ketercapaian hasil belajar antara satu daerah dan daerah lain di Indonesia. Karena kondisi geografis, sosial ekonomi masyarakat satu wilayah dan wilayah lainnya sangat berbeda. Maka jika ini tidak dicarikan sebuah solusi pembelajaran, maka akan terjadi kesenjangan ketercapaian hasil belajar. Catatan yang ketiga dari Kemendikbud adalah tidak tercapainya pengembangan kognitif dan karakter sebagaimana yang diharapkan. Kita tahu dengan pembelajaran tatap muka peserta didik datang ke sekolah diarahkan oleh guru, maka pengembangan pembelajaran untuk mengarahkan kognitif bisa tercapai. Demikian juga pengembangan karakter bisa dilakukan. Tetapi dengan model pembelajaran jarak jauh dengan seperti yang dilakukan tahun sebelumnya, itu perlu ditinjau ulang karena ada ketidaktercapaian kognitif dan karakter ya. Kemudian yang keempat adalah tekanan psikososial dan juga terjadi potensi kekerasan di dalam rumah tangga. Psikososial adalah sebuah kondisi yang mencakup aspek psikis atau kejiwaan dan sosial.
Sehingga seyogianya ini berkembang. Jika ada pembelajaran tatap muka, maka aspek psikososial ini dapat dikembangkan karena anak-anak berhubungan satu sama lain, berhubungan dengan gurunya secara langsung, sehingga terjadi relasi sosial. Nah, pada masa pandemi ini, relasi sosial itu terhalangi atau terbatasi, dan ini menimbulkan pengembangan psikososialnya yang tidak baik. Hal lain terjadi kekerasan di dalam rumah tangga karena orang tua tidak paham bagaimana mendidik para putra-putrinya di rumah. Mereka tidak punya pengetahuan, pemahaman tentang bahan ajar, tentang bagaimana mengajarkan. Dan juga anak-anak ketika diarahkan oleh ibunya sangat berbeda dengan diarahkan oleh gurunya, karena ada aspek psikologis yang berbeda kalau berhubungan dengan orang tuanya. Manakala ibu bapaknya tidak paham bagaimana mendudukkan putra-putrinya saat belajar di rumah dengan mereka. Hal yang lain adalah tingkat stres meningkat. Ini catatan dari Kemendikbud yang kelima. Kenapa ini bisa terjadi? Minimnya interaksi antara anak dengan guru, dengan temannya, dengan lingkungan luar. Ini dapat menimbulkan tingkat stres yang meningkat. Apakah itu dalam rumah tangga? Baik anaknya maupun orang tuanya. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari semua yang dipaparkan tentunya kita harus menyikapi keadaan saat ini dengan sesuatu yang berbeda. Apakah dalam memilih materi ajar, model pembelajaran, alat atau media pembelajaran yang digunakan, ataupun perubahan dalam memberikan layanan dan dukungan pembelajaran bagi semua peserta didik, agar mereka merasa lebih nyaman, merasa lebih senang dalam belajarnya, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik dan mencapai aspek-aspek perkembangan yang seyogianya mereka capai sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ketika masa pandemi bukan berarti aspek perkembangan tidak tersupport, justru kita harus mensupportnya. Artinya kita semua perlu melakukan upaya mencari solusi agar pembelajaran dilakukan lebih baik lagi. Nah, salah satu cara itu apa? Ya, teknologi sudah mengarahkan kita semua, ada sebuah model pembelajaran yang sebetulnya di negara yang sudah sangat berkembang, ini sudah dilakukan ya sejak dulu ya dengan model pembelajaran jarak jauh. Tetapi sebelum kita menginjak kepada pembelajaran jarak jauh, maka kita akan melihat sebuah upaya yang sekaligus juga direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan agar pembelajaran jarak jauhnya itu bisa bermakna, agar peserta didik itu bisa belajar dengan baik. Yang direkomendasikan oleh kementerian adalah model hybrid learning. Ya, kita lihat next slide bagaimana hybrid learning ini, ya. Next slide. Ya, solusinya adalah hybrid learning. Ya, saya ambil teori dari Erik Seniger. Erik Seniger menyatakan premis atau landasan hybrid learning adalah mengkombinasikan metodologi pembelajaran tradisional dan non-tradisional untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan memastikan pemberian kualitas pembelajaran yang baik bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, jadi landasan hybrid learning adalah kombinasi metodologi pembelajaran tradisional dengan pembelajaran non-tradisional. Yang dikatakan tradisional itu seperti apa? Kita anak-anak datang ke sekolah, mereka belajar di sekolah dengan jam tertentu, rutinitas sehari-hari yang mereka ikuti. Itu adalah model pembelajaran tradisional. Kemudian ada model non-tradisional, diantaranya menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Ya, untuk apa hybrid learning ini dilakukan? Untuk meningkatkan capaian pendidikan, dan dalam hybrid learning ini kita perlu memastikan pemberian kualitas pembelajaran yang baik bagi semua peserta didik. Dalam konteks hybrid learning dapat diwujudkan dengan kombinasi misalnya
ada 2 atau lebih hal yang berbeda. Salah satunya kombinasi tatap muka dan daring. Nah, konsep hybrid learning yang disampaikan oleh Erik Seniger ada 8 hal. Tapi sebelum ke 8 hal, kita ingin melihat 4 hal penting dalam hybrid learning ini, ya, sesuai dengan slide ini. Hybrid learning itu adalah sebuah pembelajaran yang berkualitas. Maksudnya apa? Pembelajaran ini akan mencampurkan program pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan pada setting persekolahan atau sekolah reguler, dikombinasikan dengan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan dalam setting pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, termasuk anak-anak berada di masyarakat dan keluarga. Dan penggabungan antara kegiatan tatap muka atau face-to-face classroom method dengan pembelajaran berbasis teknologi online. Hal kedua dari hybrid learning adalah integrasi aktivitas. Hybrid learning didesain untuk mengintegrasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka, sehingga antara satu sama lain dapat saling menguatkan, melengkapi, dan mendukung. Ketika diberikan pembelajaran tatap muka, maka tatap muka ini harus menguatkan pembelajaran online. Ketika diberikan pembelajaran online, maka pembelajaran online ini juga disajikan untuk melengkapi dan mendukung pembelajaran tatap muka. Jadi, 2 hal ini adalah yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam hybrid learning ini perlu ada penjadwalan belajar. Melakukan penjadwalan belajar terhadap peserta didik yang melakukan tatap muka di sekolah dan juga yang melakukan pembelajaran di rumah. Itu bagaimana penjadwalannya. Kemudian yang keempat, model pelaksanaan hybrid learning bisa beragam. Saya beri contoh, misalnya ada satu kelas anak ini dibagi, setengah waktu belajar dilakukan di sekolah dan setengah waktu belajar dilakukan di rumah. Bisa kalau 6 hari kerja, maka 3 hari di sekolah, 3 hari di rumah. Kemudian model pelaksanaan yang lainnya, yang ini nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman sekalian, ya. Model yang lainnya, model pelaksanaan yang lainnya adalah setengah peserta didik belajar di sekolah, ya, dan setengahnya lagi belajar di rumah. Maksudnya apa? Setengahnya tatap muka dengan gurunya di sekolah, setengahnya belajar dari rumahnya. Dalam waktu yang bersamaan, guru mengajar di kelas yang tatap muka, guru juga mengajar yang belajar di rumah. Modelnya bisa menggunakan live streaming atau juga guru bisa memberikan tugas mandiri, tetapi waktu materi diberikan dalam waktu yang bersamaan dan materi yang sama dengan pengajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Ya, kita lihat next slide. Nah, kita lihat slide ini menggambarkan apa yang harus dilakukan sekolah untuk memulai sebuah transformasi proses belajar, transformasi proses mengajar, dan transformasi kepemimpinan. Kenapa dikatakan transformasi? Karena kita harus berubah. Proses belajar harus berubah, proses mengajar harus berubah, kepemimpinan juga harus berubah. Ya, pemimpin masa krisis atau kritis seperti ini diperlukan pemimpin yang tangguh, pemimpin yang paham, bisa adaptif, kemudian bisa fleksibel, dan juga bisa melihat poin-poin apa saja yang harus dilakukan dan harus terjadi agar pembelajaran yang dilakukan itu bisa mendorong peserta didik tetap belajar dengan baik. Ada 8 hal yang Erik Seniger sampaikan dan harus diperhatikan oleh sekolah untuk memulai transformasi perubahan proses belajar mengajar dan kepemimpinan dalam hybrid learning. Di antaranya personalization, blended learning, adaptive learning tool, social distancing, health and safety,
flexible schedule, remote learning tool, dan face-to-face. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari kita lihat satu persatu. Slide berikutnya menjelaskan tentang personalization itu apa. Personalization itu mewakili tentang perubahan. Apa yang dipelajari menjadi siapa yang belajar. Jadi dalam personalization, ada apa yang dipelajari yang biasanya terdiri dari konten pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan teknologi. Itu adalah apa yang dipelajari. Kemudian siapa yang belajar? Siapa yang belajar itu peserta didik. Dalam personalization harus ada transformasi pemahaman. Dari what menjadi who. Apa yang dipelajari menjadi siapa yang belajar. Sehingga belajar itu lebih personal, lebih pribadi, diindividualisasikan. Mengupayakan pembelajaran memberikan pengalaman pribadi bagi peserta didik. Hal ini berarti bahwa kita harus memfasilitasi peserta didik bahwa merekalah yang belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, guru perlu merubah strategi yang fokus pada peserta didik. Fokusnya apa? Dengarkan pendapat peserta didik, dengarkan pilihannya, perhatikan pilihannya, pertimbangkan kecepatan belajarnya yang berbeda satu sama lain, izinkan pemilihan tempat belajar yang sesuai untuk kenyamanan mereka, dan izinkan mereka apakah menggunakan teknologi atau tidak. Mereka harus tetap dapat belajar. Sehingga pada tahap awal, teman-teman sebelum melakukan penerapan konsep hybrid learning ini harus memetakan keluarga. Dukungan mereka itu seperti apa terhadap para putra-putrinya, termasuk kepemilikan gadgetnya, laptop dan lain sebagainya untuk mendukung pembelajaran. Bukan berarti itu semua harus ada, tetapi ini harus menjadi catatan penting. Menggunakan dan tidak menggunakan teknologi, pembelajaran harus tetap dipersonalisasikan. Yang kedua adalah face-to-face. Hal terbaik pada saat peserta didik kembali ke sekolah adalah membangun interaksi dan hubungan yang baik dengan gurunya, dengan staf sekolah, dengan temannya. Pembelajaran yang berkualitas dan efektif akan terjadi pada saat secara fisik itu guru bertatap muka secara langsung dengan peserta didik. Maka perlu ada sesi tatap muka sebelum melakukan hybrid learning ini. Bagaimana caranya? PKKM diperpanjang. PKKM bukan berarti menghentikan semua aktivitas. Untuk anak-anak tertentu, contohnya anak berkebutuhan khusus, itu kita bisa lakukan tatap muka dengan peserta didik dan gurunya bertatap muka, atau untuk anak yang lain yang urgent untuk bertatap muka dengan kita dan hadir di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut blended learning, ya. Blended learning ini apa? Yaitu salah satu strategi untuk pembelajaran yang diindividualisasikan. Ya, blended learning adalah sebuah teknik pedagogi yang populer. Populer digunakan, kenapa populer? Karena ini efektif untuk membuat anak-anak berkembang optimal. Karena dalam blended learning, pembelajaran diindividualisasikan. Ya, kemudian peserta didik kalau diindividualisasikan maka dia akan bisa mengontrol kecepatan belajarnya, dia bisa memilih tempat di mana yang nyaman untuk belajar, demikian juga dengan kecepatan belajarnya bisa dia sesuaikan. Hal keempat dari Eric menyatakan hybrid learning memerlukan adaptive learning tool. Kesuksesan model hybrid learning terletak pada tujuan dan strategi penggunaan teknologi. Ya, teknologi tidak selalu yang sifatnya harus online, tetapi kita menggunakan teknologi tetapi bisa diakses untuk anak-anak yang termasuk tidak bisa menggunakan kuota atau tidak memiliki WiFi. Apa
yang harus kita sediakan? Dukungan misalnya berupa materi tambahan, latihan materi yang bisa dilakukan secara mandiri. Ya, kita sudah berpengalaman sebenarnya dengan model kalau di universitas terbuka itu seperti ini ya, ada latihan mandiri yang bisa belajar satu bagian, ketika sudah mastery di situ, sudah tuntas, bisa belajar ke yang berikutnya. Kita lihat next slide ya. Jadi ada 8 yang Erik sampaikan tentang hybrid learning ini yang harus disediakan oleh sekolah. Tapi mohon maaf ya, nomornya kembali ke nomor 1 lagi. Nomor 1 itu nomor 5 ya. Nah, ada social distancing. Dengan hybrid learning model, dengan tadi mengkombinasikan anak-anak sebagian belajar di rumah, sebagian belajar di sekolah, sebagian hari mereka ke sekolah, sebagian hari mereka di rumah. Ini mencegah klaster baru COVID-19. Sehingga ini hybrid learning memang sangat tepat untuk kita implementasikan. Yang keenam, nomor 2 itu nomor 6, hal mendasar dari hybrid learning adalah mengubah jadwal belajar sehari-hari di sekolah atau flexible schedule. Bagaimana waktu belajar ini dirubah agar lebih sesuai, agar lebih tepat untuk peserta didik. Termasuk bagaimana juga fleksibel di dalam sumber belajar. Tidak selalu peserta didik harus belajar dari buku paket yang disediakan oleh sekolah. Tidak selalu peserta didik belajar dari modul yang disediakan oleh gurunya. Tetapi kita bisa lebih fleksibel, lebih kreatif dalam mengizinkan peserta didik menggunakan waktunya, dan juga memilih sumber belajar. Hal ketujuh atau nomor 3 di sana adalah remote learning atau pembelajaran jarak jauh, long distance learning. Ya, dalam hybrid learning, ketika peserta didik belajar di rumah, maka artinya dia belajar BDR, belajar dari rumah, atau pembelajaran jarak jauh, PJJ. Ini akan menjadi sebuah hal yang akan kita laksanakan dalam model ini. Lalu bagaimana BDR-nya atau pembelajaran jarak jauhnya dalam konsep hybrid learning ini? Diperlukan sistem komunikasi interaktif antara guru dan peserta didik. Pembelajaran daring merupakan bagian dari pembelajaran jarak jauh. Tetapi bagaimana cara daring ini bisa tetap membangun interaksi antara peserta didik dan gurunya. Sehingga ketika peserta didik tidak paham tentang pembelajaran, peserta didik bisa bertanya kepada gurunya, gurunya bisa menjawab. Guru pun bisa menanyakan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, apakah ada kesulitan atau tidak, kesulitannya di mana. Lalu guru akan mengajarkan. Nah, sebetulnya PJJ bisa dilakukan dengan teknologi yang seperti yang direkomendasikan oleh KPAI, ya. Bisa menggunakan media seperti radio, televisi, dan kita sekarang lebih banyaknya menggunakan internet. Untuk sebagian masyarakat Indonesia, kita berpikir bukan kota Bandung saja, bukan Jakarta saja, bukan Surabaya, bukan kota Padang saja, bukan kota-kota besar saja, tapi kita harus berpikir ketika teman-teman berada di lokasi yang kesulitan bagi masyarakatnya belum bisa menjangkau internet, maka pembelajaran jarak jauh harus difasilitasi dengan media yang disalurkan, tetapi juga tetap membangun komunikasi yang baik antara peserta didik dan gurunya. Hal yang ke-8 atau di sini ditulis nomor 4 dari hybrid learning model Erik Seniger ini adalah health and safety. Ya, dengan konsep hybrid learning kita harus memastikan setiap orang dalam sistem sekolah itu merasa aman, terjaga dari COVID-19. Dan setiap orang dalam komunitas pendidikan di sekolah itu harus menjaga kesehatannya agar tidak terdampak atau terjangkiti virus, salah satunya COVID-19. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu hal penting yang perlu ada ketika kita ingin bertransformasi dalam proses belajar, proses mengajar, dan proses kepemimpinan pada masa pandemi ini dengan model hybrid learning dari Erik Seniger. Kita lihat
hal lain dalam hybrid learning model yang harus kita lakukan. Ya, selain 8 hal, ada yang penting juga, diantaranya 6 hal penting. Yang pertama adalah konsistensi layanan. Penyampaian bahan ajar dan penyampaian pesan-pesan lainnya seperti pengumuman itu harus diberikan secara konsisten. Ibu dan Bapak guru boleh memberikan pembelajaran melalui WhatsApp. Tetapi Ibu Bapak guru harus konsisten sebelum mengajar mengarahkan peserta didik. Dalam proses mengajar, apa yang harus dilakukan? Setelah belajar, apa yang harus dilakukan? Itu perlu ada konsistensi layanan. Agar kejenuhan, kebosanan, pemahaman yang tidak baik itu tidak terjadi. Ya, yang kedua, perlu ada kesungguhan. Penyelenggaraan pembelajaran melalui hybrid learning harus diselenggarakan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu sebetulnya, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian kenapa di hybrid learning ini dituliskan juga poin harus sungguh-sungguh? Yang dikatakan sungguh-sungguh itu seperti apa? Bukan seperti yang disampaikan oleh anak dalam survei yang disampaikan oleh KPAI. Mereka memberikan tugas, para guru itu memberikan tugas. Tetapi anak-anak mengatakan tidak ada interaksi. Guru hanya memberikan tugas, kemudian menagih tugasnya. Mereka katakan, anak-anak katakan itu tidak ada interaksi. Maka yang dikatakan kesungguhan adalah bagaimana proses komunikasi tetap terjalin. Anak-anak yang tidak bisa mengerti bisa difasilitasi, guru punya materi baru yang ingin disampaikan juga harus disampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian bahan ajar. Karena situasi dan kondisi kita belajarnya dari rumah, kemudian ada challenge-challenge lain, maka kita memerlukan penyesuaian bahan ajar. Yang bagaimana bahan ajar yang kita pilih, ya, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang benar-benar penting untuk diajarkan. Jadi rekomendasi KPAI tadi ada kurikulum darurat, ada penggabungan bidang studi, ada penggabungan kompetensi, sehingga peserta didik tidak terlalu banyak belajarnya yang mengakibatkan bahan ajar menjadi banyak. Kemudian yang keempat, perlu penyesuaian alokasi waktu. Alokasi waktu itu bisa dengan setting model pelaksanaan tadi ya. Model pelaksanaan hybrid learning modelnya itu kan ada yang setengah waktu belajar di sekolah, setengahnya di rumah, setengah anak di sekolah, setengah anak di rumah. Nah, yang dimaksud penyesuaian alokasi waktu itu bisa teman-teman mulai dengan melakukan formulasi 75% dibandingkan 25%. Artinya, waktu digunakan untuk pembelajaran online bisa 75% dan 25% itu tatap muka. Dalam hybrid learning ada poin kelima, yaitu layanan khusus. Perlu ada alokasi waktu tutorial khusus bagi mereka yang tertinggal atau yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan materinya. Nah, ini perlu dipastikan layanan khusus ini karena jika kita tidak pastikan dan kita menjadi tidak paham, mereka sudah belajarnya sampai mana, apa yang sudah mereka pahami. Nah, kita menerapkan hal ini agar anak-anak berkembang secara optimal. Sehingga model belajar kita adalah baseline learning. Baseline learning itu apa? Berdasarkan ketercapaian hasil belajar saat itu, maka kita kembangkan belajarnya dari apa yang dicapai, yang sudah dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan yang baik. Dalam hybrid learning diperlukan kepemimpinan yang mempunyai waktu, mempunyai perhatian untuk terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam artian kita harus lebih banyak mengalokasikan waktu kita, harus lebih banyak meluangkan perhatian kita agar anak-anak di sekolah kita itu belajar dengan baik. Yang dikatakan kepemimpinan yang baik bukan hanya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin organisasi sekolah, tetapi kepemimpinan yang baik yang dilakukan oleh gurunya.
Guru memiliki waktu, memiliki perhatian yang lebih baik. Orang tua juga melakukan kepemimpinan di rumahnya yang baik. Orang tua mampu mengalokasikan waktunya, mampu memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya pada saat mereka belajar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita akan lihat ke slide berikutnya. Slide ini memperlihatkan tentang apa sih yang harus ada lagi ketika kita mau mengimplementasikan hybrid learning. Tentang pertimbangan kegiatan pembelajaran, ya. Ini saya ambil dari Paul Barwanel, ya. Ada 6 hal yang perlu kita lakukan ketika kita membelajarkan peserta didik dengan konsep hybrid learning, ya. Di antaranya bagaimana menerapkan konsep belajar saat mereka di kelas. Ada 4 hal. Harus ada hand-on lesson. Hand-on lesson ini apa? Anak-anak harus belajar dengan mengindrai. Jadi ada pelajaran yang bisa diraba, dilihat. Artinya praktek. Ya. Nah, ini sejalan dengan yang kedua, yaitu praktek dan pekerjaan sains. Jadi ketika mereka datang ke kelas, seyogianya teman-teman guru sudah memilih pada saat mereka akan ke kelas, yang akan diberikan pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang membutuhkan praktek dan pekerjaan sains. Karena hal ini sulit dilakukan di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah one-on-one untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi pada saat peserta didik bersama temannya ke sekolah ketika tatap muka terbatas, ada 7 orang barangkali satu kelas itu, maka peserta didik pun disertakan di sana dan layanannya itu diberikan secara individual dengan menjaga jarak. Kemudian ketika di kelas kita harus mengecek kesejahteraan peserta didik. Kenapa? Karena ya mereka sudah lama belajar dari rumah, sudah lama belajar dengan orang tuanya, sehingga perlu adaptasi lagi dengan gurunya. Jadi guru harus mengecek bagaimana kesejahteraan mereka pada saat mereka berada di kelas bersama kita. Kemudian pada saat belajar di rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menampilkan presentasi materi yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan kecepatannya. Yang kedua, menyediakan lembar kerja mandiri. Yang ketiga, memberikan alternatif pilihan materi. Apakah bisa melalui video atau rangkuman materi atau buku paket atau modul yang dibuat oleh guru dan lain sebagainya. Harus ada variasi pilihan materi dan lembar kerja dan juga memfasilitasi pembelajaran remedial. Oke, next slide. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia yang saya maksud tadi ya. Ada beberapa bentuk bantuan yang perlu kita berikan pada saat kita implementasi hybrid learning model. Yang pertama adalah mengajarkan teknologi. Kepada siapa? Tentu yang pertama guru itu harus lebih pandai menggunakan teknologi. Platform pendidikan itu harus sudah dikuasai. Lalu siapa yang harus kita ajarkan teknologi ini? Kepada peserta didik. Kenapa? Karena dengan kita mengajarkan teknologi, maka peserta didik dapat belajar mandiri lebih baik di rumahnya. Dan ini pijakan yang kuat untuk mereka belajar dari rumah pada saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, membangun hubungan. Ya, membangun hubungan itu seperti apa? Ketika mereka tatap muka, bangun hubungan. Peserta didik dalam kelompok tertentu datang si A, B, C, D, kemudian pada waktu lain ini dirubah kelompoknya, sehingga terjadi hubungan. Bukan saja mengenal lebih banyak, tetapi kualitas hubungannya lebih baik. Dan juga memfasilitasi hubungan dalam lingkungan online. Nah, teman-teman harus kreatif bagaimana lingkungan online ini bisa juga difasilitasi agar terjalin hubungan yang baik satu sama lain. Kemudian gunakan kelas pertemuan awal
itu untuk membangun hubungan. Jadi sebelum teman-teman membelajarkan peserta didik dengan setting pembelajaran di rumah, maka seyogianya dan alangkah lebih baiknya mereka itu tatap muka dulu dengan kita, bertegur sapa dulu dengan temannya, sehingga ketika kita memberikan materi jarak jauh, mereka sudah punya pengalaman bahwa oh iya itu ibu guru, oh itu bapak guru yang kemarin menyapa saya, yang tersenyum kepada saya, ya. Jadi jika memungkinkan memang perlu ada tatap muka dulu. Kemudian yang berikutnya bimbingan materi pokok. Kita perlu memilih materi esensial, fungsional. Fungsional itu adalah materi yang benar-benar diperlukan untuk mereka pada saat pandemi ini. Hal ini mempondasi pembelajaran selanjutnya. Mengerjakan harus secara individual, kemudian juga mereka dapat mengakses jika mereka ketertinggalan pembelajaran, ada konsep yang bisa mereka pelajari, ada materi yang bisa mereka akses juga pada saat mereka tidak paham tentang materi tertentu, ada lembar kerja yang bisa mereka kerjakan. Kemudian memfasilitasi kolaborasi, ya. Salah satu tujuan anak-anak diberangkatkan ke sekolah adalah untuk bersosialisasi. Maka tetap poin sosialisasi ini dan juga kolaborasi harus menjadi hal esensial dalam pembelajaran, apakah pembelajaran akademis dan juga life skill yang diberikan oleh para guru. Kemudian yang berikutnya, perlu bantuan laboratorium atau pengalaman belajar, ya. Pada saat di kelas, kondisikan peserta didik belajar dalam kelompok untuk memperkaya komunikasi kolaborasi dan juga mereka bisa belajar dalam kelompok untuk pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir, proyek kelompok. Ya, proyek kelompok ini dilakukan saat mereka belajar dari rumah, kemudian mereka bisa rekam. Setelah mereka rekam, kemudian mereka bisa sharekan secara virtual. Dan semua orang di kelasnya bisa melihat satu sama lain dan bisa mengapresiasi satu sama lain. Ya, next slide. Kita akan masuk sekarang ke dalam terakhir beberapa catatan penting tentang hybrid learning. Ya, kita perlu melakukan orientasi dan pemahaman tentang jalannya pembelajaran. Nah, orientasi dan pemahaman tentang jalannya pembelajaran pada saat tatap muka di kelas, pada saat belajar dari rumah, itu perlu dilakukan secara tatap muka. Jadi Ibu dan Bapak perlu memberikan orientasi belajar pertama kali dengan cara tatap muka. Jika tidak bisa dilakukan secara tatap muka, barangkali tatap mukanya terbatas atau dengan cara yang darurat. Kemudian yang kedua, kebebasan peserta didik dalam menjelajahi, dalam melakukan proses pembelajaran itu diberikan dalam hybrid learning, ya, sehingga peserta didik itu bisa mengembangkan gaya belajar masing-masing. Diharapkan dengan kita izinkan mereka boleh untuk melakukan proses belajar dengan cara mereka, maka diharapkan penyerapan informasi dapat belajar secara optimal. Hal yang lain yang penting dalam hybrid learning adalah pada saat ibu bapak guru sudah memberikan pembelajaran, maka harus ada sesi tatap muka. Tatap muka ini dilakukan untuk apa? Mengkonfirmasi ketercapaian pembelajaran serta penguatan atas apa yang sudah dicapai oleh peserta didik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat slide berikutnya, sepertinya kita sudah masuk ke dalam sesi sekarang model hybrid learning yang diterapkan di Bandung. Mohon maaf, saya mengambil contoh SD Santo Yusuf di Kota Bandung, ya. Kita lihat bagaimana Santo Yusuf ini menerapkan hybrid learning-nya. Next slide, Pak Kevin. Ya, ini yang diterapkan di SD Santo Yusuf. Pertama ada live event. Live event yang dimaksud adalah ada guru, siswa PTMT itu siswa terbatas ya dan jumlahnya. Kemudian ada siswa BDR, belajar dari rumah ya. Jadi ada guru, ada siswa yang di sekolah, di kelas bersama guru, dan ada siswa yang di rumah, masuk serentak dalam telekonferensi Zoom. Ya.
Kemudian yang kedua ada self-paced learning. Guru memberikan instruksi jelas. Dalam live event ini, guru melakukan self-paced learning. Instruksinya jelas, langkah belajarnya jelas. Pembelajaran siswa yang ada di sekolah bersama guru dan siswa yang berada di rumah yang belajar mandiri dapat mengakses dan eksplor melalui global e-learning. Kemudian juga disediakan kolaborasi. Ya, kolaborasi difasilitasi dengan membagi kelompok diskusi, memberikan instruksi jelas dan langkah pembelajaran. Siswa PTMT yang ada di sekolah dan yang ada di rumah berkolaborasi dalam kelompok video telekonferensi. Ya, kemudian dilakukan asesmen. Guru mendiskusikan proyek kelas bersama, tapi tugasnya terintegrasi, ya. Kemudian penugasan pada siswa secara individual ataupun kelompok dengan batas waktu tertentu yang terencana dan ada rubrik penilaian yang jelas. Kemudian ada performance support material. Guru merancang, membuat dan menyiapkan media ajar dalam bentuk video yang diupload melalui LMS khusus kelas, dan juga ada yang lainnya ya, yang bisa dilakukan secara mandiri di rumahnya. Itu salah satu penerapan hybrid learning di Kota Bandung. Next slide. Nah, kita lihat sekarang. Kita punya waktu beberapa waktu lagi ya. Semoga bisa tercapai dan kita punya waktu juga untuk berdiskusi. Sekarang setelah konsep hybrid learning-nya kita pahami bersama, maka kita akan masuk kepada variabel yang kedua, yaitu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Lalu nanti kita akan berbicara bagaimana penerapan penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah. Ya. Sekolah penyelenggara inklusif seyogianya yaitu menghargai keberagaman peserta didik serta senantiasa memberi layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik. Itu pendidikan inklusif. Sehingga sekolah inklusif adalah sekolah yang mengimplementasikan filosofi penyelenggaraan inklusif. Tetapi seyogianya tidak ada sekolah inklusif, karena inklusif itu filosofi. Sekolah semuanya harus memegang filosofi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Hal lain berikutnya yang harus kita pahami adalah tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Next slide, kita lihat slide berikutnya. Siapakah mereka? Ya, peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang karena kondisinya memiliki kekhususan, memiliki kebutuhan khusus. Karena mereka memiliki kebutuhan khusus, maka mereka memerlukan layanan khusus. Untuk itu, agar dapat belajar secara optimal, maka guru sekolah perlu memberikan agar peserta didik dapat berkembang. Next slide, Pak Kevin. Ya, nah kita akan masuk sekarang bagaimana hybrid learning ini kita terapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kemudian memadukan pembelajaran daring dan mandiri bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kita lihat next slide. Next slide ini diambil dari hal yang dasar yang harus ada dalam hybrid learning dari Eric. Yang pertama itu personalization. Ya, dalam personalization kita akan kaitkan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Bahwa peserta didik berkebutuhan khusus pada saat belajar dengan konsep hybrid learning, yang pertama kita lakukan adalah kita harus paham kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus ini di mana. Itu yang disebut baseline-nya. Baseline adalah dasar kemampuan. Apakah dasar kemampuan dalam membacanya, dasar kemampuan dalam berhitungnya, dasar kemampuan motoriknya. Kita harus paham. Ketika kita sudah paham, kita sudah mendapatkan baseline-nya, maka kita bisa menentukan program pembelajaran. Setelah kita menentukan program pembelajaran,
maka kita akan tentukan tujuan pembelajaran dan indikatornya. Nah, tentu bagi peserta didik berkebutuhan khusus akan berbeda materinya dengan yang lainnya, karena mereka dilakukan penelaahan terlebih dahulu sehingga punya baseline-nya. Dan baseline ini dijadikan dasar sebagai program. Dari program ini kemudian kita menentukan tujuan, memilih indikator untuk pencapaian. Setelah kita menentukan indikator, kemudian kita menentukan kira-kira materinya untuk mencapai keterampilan membaca. Anak ini belum mampu membaca kata yang mengandung konsonan rangkap, maka kita akan tentukan materinya. Materinya berupa bahan ajar membaca permulaan, ya, dengan indikator mampu membaca kata dengan konsonan rangkap. Itu diantaranya, ya. Lalu akan kita buat bagaimana penentuan metodenya, dan kita akan pikirkan dan pertimbangkan bahwa hybrid learning mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Sehingga untuk materi ini teman-teman bisa memilih apakah ini akan dilaksanakan secara tatap muka atau akan diberikan secara daring. Kalau secara tatap muka bagaimana caranya? Kalau secara daring bagaimana caranya? Nah, setelah itu kemudian teman-teman akan menentukan bagaimana bentuk penilaian. Bentuk penilaian akan dikaitkan dengan bagaimana teman-teman memberikan pengajaran. Apakah dengan online ataupun secara tertulis langsung, ya, atau secara tatap muka. Next slide, kita akan lihat. Nah, ada yang disebut prosedur layanan bagi anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ketika kita berbicara tentang personalization, maka sebetulnya akar permasalahan atau hal yang mendasari personalization itu sudah ada dalam prosedur layanan anak berkebutuhan khusus. Di antaranya kita melakukan identifikasi. Identifikasi itu untuk melihat apakah anak memiliki hambatan terhadap area tertentu. Kemudian setelah diidentifikasi, kita melakukan penelaahan secara mendalam yang kita sebut sebagai asesmen. Kemudian setelah asesmen, maka akan ada muncul sebuah profil keterampilan, apakah keterampilan akademisnya, non-akademisnya, atau perkembangannya. Setelah itu, maka akan muncul yang disebut program pembelajaran individual. Ya, tentu semuanya dikatakan muncul ini adalah kita desain. Jadi langkah identifikasi, langkah asesmen, langkah penyusunan profil, itu akan membawa kita pada penyusunan program pembelajaran individual. Lalu akan dilaksanakan pelaksanaan pembelajaran. Nah, barangkali teman-teman ketika pelaksanaan pembelajaran ini, teman-teman bisa mempertimbangkan bagaimana hybrid learning ini bisa dilakukan. Ya, setelah teman-teman menyusun rancangan program pembelajarannya, ya, lalu kita lakukan evaluasi terhadap hasil belajar dan melakukan review terhadap program secara menyeluruh. Next slide. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika kita berbicara hybrid learning dalam setting penyelenggaraan pendidikan inklusif, di mana di kelas kita ada anak berkebutuhan khusus di dalamnya, maka kita perlu mengelola kelas secara inklusif. Secara inklusif itu seperti apa? Yang pertama dalam perencanaan pembelajaran. Ketika kita merencanakan pembelajaran, maka teman-teman harus berpikir bahwa pembelajaran itu harus bisa diterima dengan baik oleh semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Ketika teman-teman berpikir akan mengajarkan materi tertentu, maka seyogianya teman-teman sudah berpikir, jika saya akan memberikan materi ini, akan ada anak yang tidak paham, maka saya harus memberikan materi yang lainnya dulu sebelum menginjak kepada materi ini. Nah, yang kedua, mengelola sumber daya. Sumber daya itu siapa? Dalam setting pendidikan inklusif, juga setting pendidikan pada umumnya, sesungguhnya mengelola sumber daya itu termasuk mengelola sumber daya apakah yang ada di sekolah, ada di rumah, ataupun di sekolah, di rumah, dan juga staf yang ada di sekolah, ya, itu perlu kita kelola agar bisa memberikan kontribusi. Kemudian pembelajaran yang kontekstual. Yang dikatakan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang, mohon maaf, kakak pintu.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang benar-benar terkait dengan anak, ada hubungan dengan anaknya, ya, sehingga anak itu merasa bahwa belajarnya ini adalah belajar yang bermakna. Ketika tidak kontekstual, maka pembelajaran itu tidak akan bisa diserap dengan baik. Kemudian kelas inklusif itu harus membangun kolaborasi. Maka pada saat anak-anak dalam setting tatap muka belajar di sekolah, teman-teman harus mengkolaborasikan satu sama lain dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Ketika mereka belajar dalam jarak jauh, teman-teman juga harus mencoba mengupayakan bagaimana kolaborasi ini juga terbangun. Hal yang lainnya adalah membangun partisipasi. Partisipasi yang tinggi dari peserta didik akan membuat peserta didik itu belajar dengan optimal. Akan membuat peserta didik itu belajar dengan optimal ketika partisipasinya tinggi. Ya, kemudian harus ada layanan khusus. Layanan khusus itu untuk apa? Untuk hal-hal khusus yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita arahkan. Karena biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki challenge, memiliki tantangan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Ya, sehingga mengelola kelas inklusif artinya seluruh anak yang hadir di kelas kita harus terfasilitasi, termasuk juga memberikan layanan khusus kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik lainnya yang menunjukkan adanya kebutuhan khusus pada saat mereka berada di kelas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita akan masuk kepada slide berikutnya ya, next slide. Ya, harus ada yang dikatakan kelas yang fleksibel ketika kita melaksanakan hybrid learning. Kelas fleksibel itu yaitu kelas yang menyesuaikan kecepatan belajar. Ya, kemudian ada kreativitas dari gurunya. Fleksibel dalam memberikan izin kepada peserta didik untuk memilih tempat belajarnya. Namun harus terstruktur dalam membelajarkan peserta didik. Artinya ada arahan langkah demi langkah dalam membelajarkan peserta didik. Sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Next slide. Nah, ini kalau tatap muka ya, pesan ketika tatap muka, kalau setting penyelenggaraan pendidikan inklusif, di antaranya kita melakukan grup kecil. Kalau misalnya ada 8 orang, kelas kita settingnya 8 orang di kelas, maka itu dibagi menjadi grup kecil. Kemudian selain ada grup kecil, kita pantau pembelajarannya agar memastikan setiap anak di dalam grup kecil itu bisa belajar dengan optimal. Ketika diperlukan, maka harus ada sesi individual. Ya, ketika kita melihat ada challenge anak saat belajar di kelas, maka kita berikan sesi individual. Yang berikutnya, pada saat tatap muka, guru harus paham bahwa ada keberagaman di antara peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Ketika ada kebutuhan khusus, ketika ada anak berkebutuhan khusus, maka guru harus paham bahwa di sana ada kebutuhan individual. Apakah terkait dengan pengembangan akademisnya atau terkait dengan perkembangan interaksi sosial dan lain sebagainya ya. Kemudian pada saat tatap muka kita memberikan pembelajaran dan tentunya anak-anak menampilkan hasil belajar. Maka seyogianya kita berikan umpan balik kepada mereka. Kemudian hal yang lain, pada saat belajar tatap muka, kita pun perlu mendengarkan pendapat mereka. Jadi, jangan pernah bosan mengatakan bagaimana perasaan kamu, bagaimana pendapat kamu, bagaimana apa yang kamu inginkan. Ya, karena itu akan membuat anak-anak merasa lebih baik. Next slide. Kita akan lihat, barangkali ini adalah dua slide terakhir ya. Dua slide terakhir, ini kedua terakhir. Jadi kalau mau digambarkan model hybrid learning dari Eric Seninger ini seperti ini ya. Ada lingkaran besar di sana yang ditulis sebagai learning environment atau lingkungan belajar. Kemudian setelah itu di lingkungan belajar itu ada instructional, ada kurikulum, ada pedagogi, ada asesmen data.
Kemudian di sana ada lingkaran-lingkaran kecil, ada choice, ada voice, ada path, ada pace, ada place. Nah, kemudian di tengahnya sekali itu ada personalized learning. Apa makna ini semua? Lingkungan belajar adalah tempat di mana peserta didik belajar. Lingkungan belajar dipengaruhi oleh kultur atau budaya sekolah. Keputusan pemimpin harus diambil atas dasar kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dapat berupa prosedur yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran hybrid learning, jadwal yang kita buat seperti apa, fasilitas yang kita miliki seperti apa, yang mengarahkan pada tanggapan bahwa semua peserta didik adalah individu yang unik, artinya mereka berbeda satu sama yang lainnya. Kemudian teknologi adalah salah satu komponen yang digunakan, namun tidak selalu harus digunakan, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, fokus pada keadilan dan pembelajaran sosial emosi yang diperlukan, yaitu tentang learning environment, bagaimana seharusnya terjadi. Kemudian di sana ada kurikulum. Kurikulum itu berisi tentang pengetahuan yang dipergunakan oleh peserta didik, agar pada saat belajar mereka memperoleh pengalaman pribadi. Jadi diupayakan ada desain perubahan kurikulum yang membuat peserta didik mengalami pengalaman pribadi dalam belajar. Kemudian ada instructional itu pembelajaran harus menggambarkan strategi dalam menyampaikan materi, penggunaan model beragam, penjelasan yang beragam, ada review pembelajaran yang dilakukan. Kemudian pedagogi, di sana ada pedagogi. Pedagogi ini menerapkan teknik belajar cooperative learning, di antaranya memberikan umpan balik, mengarahkan pada high order thinking. Kemudian ada blended learning. Ya, blended learning adalah salah satu teknik pedagogi yang populer. Hal yang penting adalah membuat pembelajaran menjadi lebih individual atau pembelajaran diindividualisasikan. Semangat inklusivitas dan layanan peserta didik berkebutuhan khusus sebetulnya dalam hybrid learning itu sudah sangat kental. Karena kalau kita pahami bersama dari awal penjelasan sampai sekarang, model hybrid learning itu benar-benar mengindividualisasikan. Demikian pula dengan teknik blended learning yang merupakan teknik populer dalam pedagogi, ya, yaitu mengindividualisasikan pembelajaran. Dalam lingkaran ini ada asesmen data. Asesmen data adalah yang kita gunakan, hasil penilaian yang kita gunakan untuk membuat program, membuat perencanaan pembelajaran agar peserta didik itu semua dapat belajar. Dari learning environment, dari kurikulum, asesmen data, pedagogi, dan pembelajaran, itu harus kita kemas agar kita bisa memberikan choice, pilihan kepada peserta didik untuk bisa belajar dengan cara apa. Ya, kemudian poise, mendengarkan mereka pada saat belajar itu seperti apa. Kemudian ada path, pace, and place. Bagaimana mereka menempuh pembelajaran, jalan mana atau cara apa yang mereka akan ambil untuk belajar. Kemudian kecepatan belajar mereka itu seperti apa, dan place tempatnya akan di mana. Sehingga intinya dalam hybrid learning model yang diberikan Eric Seniger ini, bahwa pembelajaran akan berhasil ketika ada personalization learning. Pembelajaran yang dipersonal, yang diindividualisasikan, yang dipersonalkan. Teman-teman yang saya hormati, satu slide terakhir barangkali ini merupakan pesan untuk kita semua setelah kita pahami bersama tentang hybrid learning model dengan mengimplementasikannya di sekolah penyelenggara inklusif dan memadukan pembelajaran daring dan online bagi peserta daring dan mandiri bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pertama, bagaimana peran fungsi pemangku kepentingan yang disebut pemerintah. Pemerintah harus tanggap terhadap situasi dan kondisi. Saya pikir pemerintah sudah sangat bagus dengan menyediakan kurikulum darurat dan juga memperbolehkan kurikulum itu dibuat secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Kepala sekolah adalah sebuah
sebuah hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi sekolah, di mana kepemimpinan kepala sekolah ini akan membawa maju mundurnya sekolah, semangat dan tidaknya sekolah. Sehingga kepala sekolah itu harus bisa memiliki daya juang yang tinggi, harus memiliki motivasi yang kuat untuk bisa tetap memberikan layanan pendidikan yang optimal pada masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga bagaimana para guru bisa tetap memiliki semangat dan bisa tetap melayani peserta didik dengan baik, meskipun pasti tidak mudah untuk mereka melaksanakan pembelajaran dengan dua konsep tatap muka dan konsep daring. Kemudian yang berikutnya adalah tentang guru dan wali kelas. Guru dan wali kelas harus bekerja sama, kolaborasi dengan orang tua. Guru, wali kelas itu harus belajar teknologi lebih tinggi lagi. Mereka harus mengembangkan diri lebih baik lagi. Mereka harus belajar teknologi lebih baik dan mereka harus mengajarkan teknologi kepada peserta didik agar peserta didik bisa belajar lebih baik pada saat mereka berada di rumah. Demikian juga peserta didik itu, guru itu harus juga memiliki kemampuan yang terus-menerus mengembangkan dirinya, mengakses berbagai informasi untuk kepentingan pembelajaran. Ya, hal yang lainnya untuk peran fungsi pemangku kepentingan yang lain adalah jika ada guru pendamping. Bagaimana guru pendamping ini diajak kolaborasi untuk memahami bersama tentang bagaimana pembelajaran bagi anak. Bagaimana pembelajaran yang memandirikan, bukan memanjakan, bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus bisa belajar secara mandiri dalam setting online, bagaimana mereka bisa belajar mandiri pada saat tatap muka. Guru pendamping diperlukan, tetapi sifatnya adalah pada saat diperlukan. Tidak selalu ada di sisi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi mendampingi dengan konsep mendampingi yang memandirikan. Kemudian guru BK. Guru BK bisa memerankan fungsinya yang lebih baik lagi, memberikan diantaranya konseling kepada anak, kemudian memberikan layanan kepada guru tentang bagaimana karakteristik perkembangan anak. Saya pikir guru BK ini punya kompetensi untuk bisa sharing kepada guru kelas di sekolah tentang bagaimana perkembangan peserta didik. Kemudian orang tua harus dipahamkan bahwa saat ini suatu hal yang memang tidak bisa kita hindari, kita harus belajar dengan cara seperti ini, sehingga orang tua memang harus mau belajar dan berupaya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah atau guru. Kompetensi lain dari guru selain mengembangkan kemampuan teknologi, selalu update dirinya, juga mengembangkan kemampuan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Dan barangkali bagaimana guru dan kepala sekolah itu membuat sebuah buku yang disebut buku untuk dukungan kepada orang tua atau parent handbooks, ya. Ini yang akan membuat orang tua lebih mudah dalam mengajar para putra-putrinya di rumah, ya. Itu barangkali harapan yang nanti bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran implementasi hybrid learning model di mana di sekolah itu ada peserta didik berkebutuhan khusus. Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide terakhir barangkali hanya 2 kata Pak Kevin kalau tidak salah. Ya, ucapannya adalah terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang di-sharingkan memberikan manfaat untuk semua. Semoga juga kita semua tetap semangat dalam melakukan layanan bagi peserta didik, ya, dan bagi masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.